Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anak-anakku siswa-siswi SMK Ketintang kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Hari ini kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk bisa berjumpa walaupun hanya melalui daring atau virtual ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera membuang jauh virus corona ini dari bumi kita tercinta, sehingga kita bisa berjumpa bertatap muka langsung dalam proses belajar mengajar dalam situasi yang normal. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, di kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Hendrik. Kalian bisa memanggil saya dengan Pak Hendrik. Di sekolah kita tercinta ini, saya diberi kepercayaan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengemban tugas sebagai Ketua Program atau Ketua Jurusan Multimedia. Sesuai dengan namanya, pada jurusan ini kalian akan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan bidang-bidang multimedia dalam mata pelajaran produktif, sehingga belajar di jurusan ini kalian dipersiapkan untuk menjadi seorang desainer, fotografer, animator, kameramen, dan editor. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan slide berikut ini yang memberikan gambaran tentang apa sajakah yang akan kalian pelajari untuk mata pelajaran produktif ini. Yang tentunya akan diajarkan secara bertahap mulai kelas 10, 11, dan kelas 12. Mari kita perhatikan bersama-sama slide berikut ini. Oke, untuk kelas 10, nanti yang akan diajarkan yang pertama adalah pengenalan komputer dan jaringan. Di pengenalan komputer dan jaringan ini nanti akan diajari tentang spesifikasi komputer. Jadi kalian akan diajarkan kira-kira misalkan kalian mau menginstal CorelDRAW, maka yang dibutuhkan itu spesifikasi seperti apa. Terus kalian juga akan diajari tentang instalasi software. Jadi misalkan nanti ada pelajaran Adobe Premiere, ada pelajaran Flash, sehingga kalian bisa menginstal di laptop kalian sendiri-sendiri. Terus juga diajari tentang sharing jaringan, supaya kalian nanti berbagi datanya itu bisa lebih mudah. Terus juga diajari tentang cara berbagi data, misalkan saya menge-share soal di server, nah kalian mengambil soal gambar itu dari server. Oke, berikutnya nanti di kelas 10, nanti kalian akan diajari juga dasar desain grafis. Di desain grafis itu akan mempelajari tentang logo, misalkan logo Adidas, logo Telkom, dan lain-lain. Juga akan diajari tentang stiker juga. Terus juga belajar tentang pin, belajar juga tentang editing foto. Jadi setelah kalian memfoto bisa kalian edit. Nah, nanti diajar di situ. Terus juga belajar tentang poster. Oke. Selain itu juga belajar tentang brosur, belajar juga tentang sampul, belajar juga dengan desain kaos. Jadi supaya kaosnya tidak polos, itu bisa diajari di desain kaos. Juga belajar tentang desain kartu nama. Terus juga belajar tentang desain mug. Kadang pada momen-momen tertentu biasanya ada permintaan tentang mug gitu. Oke. Untuk memahami desain grafis, kita perlu juga memahami tentang tipografi. Tipografi ini adalah pengenalan tentang huruf, cara penyebaran huruf, cara pemilihan huruf, juga mempelajari tentang warna. Jadi warna yang kita pilih warna apa? Misalkan warna yang kita pilih adalah warna untuk di layar monitor, maka kita pilih yang model RGB. Kalau misalkan rencananya mau kita cetak, maka kita bisa pilih yang model yang lain. Terus juga belajar tentang layout. Layout ini cara berdesain supaya nanti pada brosur itu bisa tertata dengan baik, ada space atau ruang yang bagus, tidak terkesan menu. Terus juga diajari tentang scanner. Di sini untuk scanner bisa menggunakan mesin scanner, bisa juga dengan menggunakan aplikasi HP. Untuk saat ini kita bisa menggunakan HP untuk men-scan, jadi lebih gampang. Terus software aplikasi untuk desain grafis itu nanti ada yang berbasis vektor. Contohnya ada CorelDRAW, Adobe Illustrator, Inkscape, dan Freehand. Nanti yang paling kita gunakan adalah yang Corel. Terus ada juga yang berbasis bitmap. Di sini ada Adobe Photoshop, ada GIMP, ada Corel Point, ada Paint. Di sini yang sering kita gunakan nanti adalah di Adobe
Photoshop. Oke. Untuk selanjutnya, kita di kelas 11 akan belajar tentang animasi baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Apa itu animasi? Animasi adalah gambar bergerak yang terbentuk dari sekumpulan objek gambar yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan pada setiap waktu. Animasi juga dapat diartikan menghidupkan gambar sehingga perlu diketahui dengan pasti setiap detail karakter. Jadi animasi ini menggerakkan gambar, seperti itu. Terus untuk teknik animasi 2 dimensi, itu adalah animasi yang menggunakan sketsa gambar. Lalu sketsa gambar digerakkan satu persatu sehingga tampak seperti nyata dan bergerak. Contohnya seperti gambar di samping, seperti gambar di slide. Nah itu cara menggambar dari gerakan satu persatu sehingga terbentuk sebuah gambar yang orang seperti bergerak. Terus teknik animasi 2 dimensi itu ada animasi manual dan juga ada animasi menggunakan komputer. Kalau animasi manual kita gambar secara manual, nanti setelah itu baru di foto, atau bisa juga langsung. Kalau sekarang itu modelnya animasi menggunakan komputer, jadi kita gambarnya langsung di komputer, langsung juga kita bisa animasikan. Oke, untuk animasi teknik animasi twinning 2D, twinning 2D ini adalah proses membuat sebuah animasi pergerakan dengan cara memberikan perubahan pada bentuk atau posisi objek dengan menentukan karakter awal dan akhir sehingga dapat terbentuk frame-frame baru. Kalau gambar digital paper animasi 2 dimensi, puppet adalah salah satu jenis animasi stop motion. Jenis animasi stop motion biasanya melibatkan tokoh boneka, wayang, figur, atau yang lainnya yang biasa sering kita lihat di televisi. Terus teknik animasi 3D, yaitu gambar 3D merupakan sebuah bentuk yang memiliki panjang, lebar, tinggi, memiliki lokasi koordinat X, Y, dan Z. Jadi bentuknya 3 dimensi. Misalkan kita membuat gelas atau membuat kursi, ini termasuk gambar 3 dimensi. Atau misalkan film animasi Upin Ipin, ini termasuk animasi 3 dimensi. Untuk softwarenya sendiri, untuk animasi 2 dimensi, ini ada Adobe Flash, terus ada Anime Studio, ada Toon Boom Studio, dan juga ada Cinefix Studio. Nanti yang sering kita gunakan adalah Adobe Flash. Terus untuk animasi 3 dimensi ada Autodesk Maya, ada Blender, ada 3D S Max, ada Aura 3D. Nanti yang sering digunakan adalah Blender atau 3D S Max. Oke, di kelas 11 ini juga ada desain grafis percetakan. Nanti akan dipelajari tentang desain grafis seperti itu. Nah, desain grafis itu apa? Desain grafis itu adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Seperti jenis desain lainnya, desain grafis dapat merujuk kepada produk yang dihasilkan atau rancangan ataupun disiplin ilmu yang digunakan atau didesain. Di dalam desain grafis itu ada Photoshop, ya, di percetakan ada Photoshop, yaitu merupakan software yang berfungsi sebagai image editor. Software ini banyak digunakan untuk mengedit foto maupun gambar. Contohnya seperti yang tampak di gambar berikut ini, contoh untuk memproses pengeditan sebuah foto. Oke. Terus di desain grafis percetakan itu juga ada CorelDRAW, yaitu program komputer yang bersifat vektor yang berfungsi untuk mengolah, misalkan kalian ingin mendesain sebuah logo, nantinya akan dicetak, ini bisa menggunakan CorelDRAW. Oke, untuk contoh CorelDRAW, ini ada gambar contoh CorelDRAW, sebuah gambar misalkan membuat gambar singa, ya, ini juga bisa menggunakan Corel. Oke, selanjutnya tentang fotografi, ya. Fotografi ini ada melukis dengan cahaya. Jadi kita melukis dengan cahaya yang kita tangkap melalui sebuah kamera foto. Nah, ini contohnya kita memfoto objek berupa kucing, ya, seperti ini. Oke, selanjutnya
hasil yang kita buat, baik itu di Corel, di Photoshop, atau hasil yang kita cetak, yang kita foto tadi, ini bisa kita cetak. Ini ada alat-alat mesin percetakan yang kita punya, ya. Misalkan tadi ada cetak muk, ini bisa kita punya. Misalkan cetak untuk kaos juga kita punya, poster juga kita punya. Oke, kita lanjut ke mata pelajaran yang kelas 12. Di kelas 12 ini ada pelajaran pengolahan audio video. Untuk pengolahan audio video, kalian bisa lihat di video yang kita tampilkan berikut ini. Oke, untuk kelas 12 juga akan mempelajari tentang multimedia, tentang media interaktif, ya. Untuk media interaktif bisa kalian lihat di video berikut ini.
Lah, oke anak-anakku sekalian, bagaimana dengan tayangan slide tadi yang sudah Bapak jelaskan dari kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12 yang berupa video. Sudah lebih jelas tentang jurusan kalian yang di jurusan multimedia ini kan. Tentunya nanti akan lebih jelas lagi bila sudah saatnya memasuki masa proses belajar mengajar. Saya berharap di saat mengikuti pelajaran kalian selalu aktif mengikuti dan mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan agar nantinya kalian tidak mengalami hambatan atau kendala di saat kenaikan kelas. Apabila kalian menghadapi kesulitan atau kendala, kalian bisa berkomunikasi dengan saya selaku Kakom atau bisa dengan wali kelas dan BK. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa membuat kalian semakin yakin dan mantap dengan jurusan yang sudah dipilih, yaitu jurusan multimedia. Saya tutup pertemuan kali ini, tetap semangat dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.